Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel saya. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat analisis butir soal dari soal yang sudah kita buat di Google Form. Bagi Anda yang belum menonton bagaimana caranya membuat soal di Google Form, bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja. Pertama-tama, kita harus masuk dulu ke Google Form kita. Kemudian lihat di drive-nya. Kita buka saja drive-nya. Dan kita cari soal kita yang waktu itu. Nah, ini dia soal-soal yang saya buat di video sebelumnya ya. Kita buka saja soal yang sudah kita buat dan sudah kita berikan linknya kepada anak-anak. Dan anak-anak sudah mengerjakannya. Ada 229 respon, jadi ada 6 kelas. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu responnya. Nah, kemudian kita download dulu. Downloadnya ada di ujung atas sebelah kanan, ada titik 3, kita klik saja. Download tanggapan. Coba kita lihat aja langsung ya. Ini dia. Langsung saja kita buka. Baiklah, ini dia hasil dari pekerjaan anak. Tapi sebelumnya, ini karena ini belum rapi, kita rapikan dulu datanya. Caranya adalah blok kolom yang A sampai dengan ke bawah, sampai anak yang terakhir. Kemudian pilih data, di sini ada data. Kemudian text to column. Ya. Pilih yang delimit. Kemudian next. Lalu pilih tab dan koma. Next. Dan ini pilih yang general dan finish. Nah, sebelumnya karena di sini ada banyak kelas ya. Jadi saya ingin memisahkannya sesuai dengan kelas masing-masing. Takutnya ada yang beda di sini kelasnya. Alhamdulillah ini udah sesuai IPS 1, IPS 2, IPS 2, IPS 1. Oh ya, lihat ada yang mencal-mencal, ini IPS 4, ini IPS 2. Oke, caranya adalah mari kita sortir. Nih, sortir filter. Nah, kita pilih kelas ini sesuai dengan abjad dari asal. Nah, sekarang sudah dari IPS 1, kemudian IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan sampai seterusnya ya. Sekarang sudah sesuai. Oh iya, kembalikan dulu lagi sortnya. Selesai ya. Karena kita akan menganalisis butir soal, jadi di sini saya akan mensortir data-data yang perlu saja dan yang tidak saya perlukan akan saya hapus. Nah, yang diperlukan di dalam membuat analisis butir soal itu adalah nilai atau hasil dari anak-anak yang ini. Seperti ini, 0/10, 10/10, 0/10 ya. Ini saja yang kita butuhkan dan yang lain-lainnya kita akan hapus saja. Cara menghapusnya mudah saja. Bapak Ibu blok saja ini. Ini untuk membloknya tinggal diklik, dan kalau ingin menambahkan yang ini, tekan CTRL, klik lagi. Yang ini juga nggak begitu perlu. Ini adalah soal-soal dan jawaban anak. Kita hapus saja. Klik kanan, kemudian delete. Nah, seperti itu dan seterusnya ya Bapak Ibu. Lakukan hal yang sama kepada yang seterusnya. Seperti ini. Yang tidak penting, yang kita tidak butuhkan, kita hapus saja. Karena kita hanya butuh nilai-nilai anak saja. Nah, di sini kemarin saya membuat 10 soal PG ini bentuknya. Nah, sudah selesai nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, soal yang di atas, di sini adalah soalnya ya. Kita hapus saja juga sama. Nah, kita delete saja ini. Delete. Oke. Biar terlihat, saya mau agak kasih jaraknya. Oke, selanjutnya di atasnya saya mau kasih label. Saya mau tambahin kolom ya. Kita insert, klik kanan di sini dan insert. Nah, bertambah di sini. Saya mau kasih label. Ini adalah soal nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya ya. Sampai nomor 10. Nah,
Yang ini juga hapus kayaknya. Waktunya kalau Bapak Ibu butuh boleh, kalau tidak hapus saja. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat analisis butir soal yang kita butuhkan adalah data nilainya saja. Jadi di sini saya akan mengambil data nilai anak seperti 0, 10, 0, 10. Nah, yang itu saja yang kita butuhkan. Maka di sini saya akan kembali membuat, di sini kasih label lagi 1, 2, dan sampai soal ke-10. Oke, ini sudah sampai soal ke-10. Nah, di sini kita akan membuat rumus. Cara memindahkan nilai yang kita butuhkan di sini ke sini adalah menggunakan rumus sama dengan jika atau if nilai maksimal dari masing-masing soal sama dengan nilai yang anak peroleh. Kalau sama, artinya titik koma, artinya itu berarti pakainya titik koma, nilainya 10 ya Bapak Ibu. Dan apabila tidak, kalau tidak sama berarti nilainya 0. Kita kasih kurung tutup kurung. Nah, di sini kita kasih label dolar atau F4. Klik F4 dan enter. Nah, ini siswa yang pertama di nomor 1 dia jawabannya kurang tepat, jadi nilainya 0. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan soal-soal yang selanjutnya, tapi kita tidak perlu membuat ulang rumus. Kita cukup klik CTRL, arahkan kursor ke pojok kanan bawah, dan kita tarik saja ke samping. Nah, ini sudah secara otomatis langsung ada nih. Oke, kita pun akan melakukan hal yang sama dengan siswa-siswa yang berikutnya. Caranya adalah kita blok saja, kemudian tekan CTRL, arahkan kursor ke pojok kanan bawah dan kita tarik aja ke bawah sampai siswa yang terakhir. Nah, ini adalah nilai siswa. Bagaimana caranya kita bisa yakin ini adalah benar-benar nilai siswa yang sebenarnya dari data sini? Kita akan jumlahkan, coba kita jumlahkan. Caranya adalah, saya tulis dulu di sini total nilai. Cara menjumlah adalah sama dengan sum, kita blok saja yang ingin kita jumlah dan kita tekan enter. Nah, ini adalah siswa yang pertama nilainya 60, apakah sama? Ya, lihat di sini, total skor siswa adalah 60 dari 100. Kita lakukan hal yang sama dengan siswa yang selanjutnya. Caranya adalah tekan CTRL, kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian kita seret, klik, kemudian seret ke bawah, tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai siswa. Biar kita tambah yakin apakah nilainya sama dengan yang ini, yang dari data tadi, kita kopikan saja data yang dari Google Form, Ctrl+C atau CTRL+C, kemudian kita paste di sini, paste ya. Nah, ini adalah nilainya, sudah sama ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa ini sudah sama dengan hasil anak. Saya hapus lagi Bapak Ibu. Kenapa dihapus? Karena saya tidak membutuhkannya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan data untuk kita menganalisis butir soal. Kemudian di sini saya akan memisahkan nilai per kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada sekatnya, sudah tahu. Di sini saya ingin memberikan jarak. Caranya adalah klik di sini, kemudian klik kanan dan insert. Sudah ada jarak antar kelasnya ya Bapak Ibu. Biar tambah jauh. Nah, terserah Bapak Ibu mau sejauh apa. Insert aja. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat sheet baru dan saya akan kasih merek. Saya akan menganalisis per kelasnya ya, soal untuk per kelas. Jadi tidak secara keseluruhan. Nih, analisis butir soal. Anabus 10 IPS 1. Oke. Analisis butir soal untuk 10 IPS 1. Saya akan kopikan datanya yang sudah kita buat tadi, kita blok saja sampai atas, kemudian copy, dan saya akan taruh di sini. Nah, Ctrl+V atau paste boleh. Nah, karena yang kita butuhkan hanya data ininya saja ya Bapak Ibu, dan data ini yang dari Google Form-nya tidak kita butuhkan, maka saya akan delete. Tapi kita tidak bisa mendelete begitu saja, karena kalau kita delete, maka akan mempengaruhi nilai-nilai yang ini. Nanti akan berubah. Maka caranya adalah sebelum di delete, kita copy dulu, kita blok dulu ya soal nilai yang ini.
kemudian copy, atau lalu paste lagi, tapi pastenya di sini ya, di tempat yang sama, tapi menggunakan paste spesial nih, paste yang 1, 2, 3. Nah, maka dari itu ininya rumusnya sudah hilang ya Bapak Ibu tuh. Rumus yang ada di sini yang tadi kita buat sudah hilang. Kalau yang tadi kan ada rumusnya seperti ini, coba kita lihat. Nah, kalau yang tadi kan ada rumusnya di sini ya tuh, if sama dengan if dan seterusnya. Kalau yang terbaru di sini tidak ada lagi rumusnya. Maka sekarang untuk menghapus ini sudah aman. Tidak akan mempengaruhi nilai ini. Kita hapus saja ya. Delete. Nah, sekarang kita tinggal menganalisis butir soalnya. Yang akan saya analisis pertama adalah tingkat kesukaran masing-masing soal ya. Nah, kita cari tahu apakah soalnya itu termasuk golongan sukar, mudah, ataupun sedang. Oke, caranya adalah kita jumlahkan dulu total dari masing-masing soal. Saya tulis di sini, total skornya. Soal nomor 1 total skornya berapa? Caranya adalah dengan merumuskan. Rumusnya itu sama dengan sum, dan kita blok. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama dengan soal nomor 2, nomor 3, sampai yang terakhir. Nah, caranya kita tidak perlu merumuskan lagi, cukup tekan CTRL, arahkan ke bawah, klik, kemudian kita seret. Nah, ini adalah total skor dari masing-masing soal. Oke, setelah total skor yang kita butuhkan juga adalah rata-rata skor. Rata-rata skornya, caranya adalah dengan kita kasih rumus saja, yaitu sama dengan seperti biasa. Kalau kita ingin membuat rumus diawali dengan sama dengan, langsung aja average, rata-rata. Average. Nah, yang ini. Kita blok saja yang ingin kita rata-ratakan. Nah, sampai sini ya Bapak Ibu. Dan enter. Nah, ini adalah rata-rata skor dari soal nomor 1. Dan kita akan melakukan hal yang sama dengan soal nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Caranya adalah tekan CTRL kembali, arahkan kursor kalau sudah ada logo tambah, kemudian kita klik dan seret ke samping. Nah, ini adalah rata-rata skor anak-anak kita ya. Anak-anak kita nilai rata-rata dari ulangannya. Ini adalah 59,6. Oke, karena di sini komanya terlalu banyak, maka saya akan memperkecil komanya jadi 2 angka di belakang koma cukup. Caranya adalah Bapak Ibu ke home dan di sini ada number. Nah, ini klik aja ini. Klik, tuh akan berkurang sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan berapa angka di belakang koma, klik lagi. Oke, saya mengambil 2 angka di belakang koma saja. Setelah itu, setelah rata-rata skor, maka yang terakhir adalah tingkat kesukaran soal. Di sini saya mengambil rumus dari Ari Kunto. Coba kita lihat kriteria. Kriteria tingkat kesukaran menurut Ari Kunto. Oke. Nah, ini dari salah satu karya ilmiah. Ini adalah websitenya yang boleh dilihat. Menurut Ari Kunto kita lihat tingkat kesukaran. Nah, yang ini. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal digunakan rumus tingkat kesukaran sama dengan mean item soal per skor maksimal item soal. Berarti yang akan kita gunakan adalah ini ya, menurut Ari Kunto. Dan klasifikasinya juga yang ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, berarti untuk mencari tingkat kesukaran adalah rata-rata skor dibagi skor maksimal. Skor maksimal dari soal nomor 1 adalah 10. Untuk mempermudah membuat rumusnya, saya akan tulis skor maksimalnya di sini adalah 10 ya. Nomor 3, nomor 2, nomor 3, dan sampai seterusnya pun sama. 10. Saya akan copy saja. Nah, ini 10 ya. Oke, kita tinggal merumuskan di bawah. Nah, caranya adalah sama dengan rata-rata skor dibagi. Bagi itu garis miring. Dibagi nilai yang ini. Ya, kemudian tinggal kita enter. Nah, ini adalah tingkat kesukarannya. Dan kita akan copy sampai dengan soal yang ke-10. Nah, ini kita sudah menemukan nilai tingkat kesukarannya. Supaya tidak terlalu pusing, saya akan kurangi juga komanya. 2 angka di belakang koma saja. Oke, sudah cukup. Oke, kita lihat menurut Ari Kunto. Nah, klasifikasi tingkat kesukaran butir soal adalah 0,00 sampai 0,3 ini adalah sukar, 0,31 sampai 0,70 adalah sedang, 0,71 sampai 1 adalah mudah.
Berarti dari sini kita sudah bisa mengkategorikan soal nomor 1 itu termasuk mudah, sedang, ataupun susah. Nah, untuk mempermudah kita melihat apakah ini termasuk ke dalam kategori soal mudah, sedang, ataupun susah, saya akan copy. Tadi saya sudah membuat ini kriterianya. Saya copy saja, taruh di anabus yang kita buat, taruh di sini saja ya. Dari sini kita sudah bisa melihat soal nomor 1 itu berarti termasuk kategori 578. Nomor 2 pun sama. Nomor 3 berarti termasuk kriteria yang sukar. Nomor 4 termasuk kriteria yang sedang. 5 termasuk kriteria yang mudah. Nomor 7 termasuk kriteria yang sukar ya. Nomor 8 termasuk mudah. Nomor 9 sedang. Nomor 10 sedang. Dan nomor 9 sedang. Dan nomor 10 adalah mudah. Nah, ini boleh Bapak Ibu tulis di bawahnya, misalnya ini termasuk ke dalam tingkatan mudah atau mudah misalnya, atau kasih MD mudah, ini MD juga, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekian tutorial analisis butir soal kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada saran untuk membuat video apa lagi, boleh komen di bawah. Apabila video ini bermanfaat, boleh di-share dan jangan lupa like, komen di bawah, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Sekian untuk kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kritik dan saran boleh dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, bye-bye.